Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tunas Bumi, ketemu lagi bersama kita tim Tunas Bumi tentunya. Kali ini kita akan membahas di segmen tanaman liar. Oke, kami akan membahas tentang masalah tanaman liar bersama. Silahkan Kang memperkenalkan diri. Iya, nama saya Jenal Abidin. Saya di sini sebagai aktivitas apa sih? Aktivitas ya. Tanaman liar. Tanaman liar. Bersama satu rekannya siapa Kang? Dan saya Ical Beluski. Ical Bluski. Nah, ingat ya teman-teman, ingetin. Siapa namanya tadi? Jenal. Jenal. Iya. Dan Ical. Ical. Baik, satu lagi nih teman-teman yang akan membuka secara fakta pembahasan kita pada malam ini dengan Bapak siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arif Munandar. Biasa dipanggil Arif. Habis. Muda ya namanya, walaupun tubuhnya udah tua. Canda Pak. Baik, kita akan bertanya kepada aktivis teman-teman kita ini dari aktivis tanaman liar. Kang siapa? Jenal. Kang Jenal. Baik Kang Jenal, coba sampaikan kenapa sih Kang Jenal bisa tertarik mempelajari atau bahkan menggeluti tanaman liar ini bersama rekan Aci? Kenapa kok bisa tertarik gitu dengan tanaman liar? Ya, gimana ya? Jadi tanaman liar itu banyak manfaatnya gitu ya. Manfaatnya. Terus ya mau gali apa sih manfaatnya? Buat apa sih? Ngolahnya gimana gitu. Gitu doang. Baik, tanaman liar yang paling Akang gandrungi sendiri misalkan diidolakan lah, misalkan manfaatnya banyak di kampung, misalkan ngebantu orang kampung, misalkan luka menjadi penolong pertama gitu. Apa sih diantaranya apa? Ya yang sering sih daun babadotan ya. Barutan. Kalau di sini ada babadotan namanya. Iya. Babadotan itu kan umum ya, biasa anak kecil juga tahu kan. Babadotan buat luka, buat apa gitu. Jadi tertarik sih. Tertarik. Iya. Baik. Kalau Kang Aci sendiri selain badotan tadi temennya apa? Saya pengen tahu manfaat-manfaat buah maja, Buah maja, buah daun saga. daun apa? Buah maja dan daun saga. Iya. Manfaatnya apa tuh? Saya ingin tahu cara memanfaatkannya dan pengolahannya. Oh, bukannya. Baik. Nah, kira-kira, tadi ini saya sampaikan teman-teman kita, manfaatnya banyak banget, diantaranya manfaat untuk lingkungan sekitar lah, menjadi penolong pertama untuk kita. Nah, kira-kira apakah benar menurut fakta ilmiah atau misalkan teori yang sesungguhnya tanaman liar itu benarkah manfaatnya besar gitu? Silakan. Jadi tanaman liar itu sebenarnya pada dasarnya sama seperti tanaman pada umumnya. Cuma bedanya apa dengan tanaman yang biasa dibudidayakan atau misalnya diurus di pekarangan rumah sebagai tanaman hias ataupun sayuran dan jenis yang lainnya. Kalau tanaman liar itu biasanya tumbuh memang bukan di area lahan pertanian ataupun pekarangan. Cuma tidak menutup kemungkinan si tanaman liar ini untuk dimanfaatkan lebih baik lagi itu bisa dibudidayakan atau bisa di pekarangan sebagai tanaman obat keluarga. Pada saat ini memang perkembangan secara penelitian sudah balik lagi ke alam. Jadi fakta di obat-obat yang dimanfaatkan secara tradisional sudah banyak diangkat lewat riset-riset yang dilakukan sehingga bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi. Nah, Seperti itu. sekarang untuk mengetahui, kita kan awam ya sebenarnya di masyarakat nih. Kita kan tanaman liar sebenarnya tahunya cuma 3 jenis, kan badotan, buah maja, dan tadi daun saga. Nah, ketika orang yang belum tahu misalkan awam misalkan ternyata itu tanaman obat. Nah, cara mengetahui itu manfaat apa? Cara mengetahui itu adalah tanaman liar seperti apa? Atau manfaatnya misalkan? Riset memang didasarkan pertama kali itu fakta di masyarakatnya seperti apa. Seperti tadi misalnya daun babadotan biasa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari kita ketika ada luka untuk pertolongan pertama biasanya daunnya dimanfaatkan untuk mengobati luka tersebut sehingga darahnya lebih
cepat berhenti, ataupun biasanya dimanfaatkan juga untuk mengobati atau mencegah penyakit mah gitu. Nah, fakta awal di masyarakat tersebut akan diangkat untuk dibuktikan ada apa di tanaman liar tersebut, sehingga secara lebih detail kita bisa mengetahui senyawa apa yang dimanfaatkan untuk mengobati luka tersebut atau sakit mah, atau mungkin ada senyawa lain yang bisa dimanfaatkan untuk jenis penyakit ataupun pencegahannya gitu. Nah, setelah itu maka dilakukan riset. Ketika hasilnya sudah diperoleh, maka itu jadi satu pembuktian atau pembetulan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah benar atau bisa lebih dioptimalkan seperti yang tadi disebutkan oleh saya gitu. Nah, untuk mengetahui setelah mengetahui manfaat yang dilakukan oleh masyarakat, maka biasanya untuk mengetahui senyawa-senyawa yang ada di tanaman liar tersebut biasanya ada satu pengujian atau analisis khusus ada untuk tanaman, namanya uji fitokimia. Nah, di uji fitokimia tersebut kita bisa mengetahui senyawa-senyawa yang bermanfaat di tanaman-tanaman tersebut. Nah, biasanya kalau untuk senyawa-senyawa tersebut biasanya dinamakan senyawa bioaktif yang dihasilkan dari metabolisme sekunder atau metabolit sekunder. Nah, kalau untuk pertumbuhan biasanya mereka seperti protein, lemak, karbohidrat, dan jenis lainnya itu difungsikan untuk pertumbuhan, maka disebut sebagai metabolit primer. Sedangkan untuk metabolit sekunder itu biasanya produksi oleh tanaman atau bahkan hewan itu untuk pertahanan diri ataupun untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Seperti misalnya contoh, ketika lintah kan hewan lunak, tapi dia bisa bertahan dan beradaptasi di alam. Nah, ternyata kan dia bisa hidup, ada lintah di air tawar ataupun di air laut. Di darat juga ada ya lintah darat. Gitu. Nah, lain ya, bukan kita kan ya. Oke. Nah, ada senyawa yang bisa dimanfaatkan. Nah, lewat uji fitokimia tersebut, maka kita bisa mengetahui senyawa apa yang bisa dimanfaatkan. Seperti misalnya tadi di tanaman maja, itu biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat, biasanya langsung tanpa diolah lagi, dia hanya dikupas, dibelah gitu ya, langsung dimanfaatkan di sawah sehingga keong-keongan yang menjadi hama itu bisa menghilang. Nah, ini yang menarik pertanyaan. Banyak kan orang-orang yang memanfaatkan buah maja ini, katanya mabok lah, segala macam lah, kalau menghirup baunya saja udah kelayang-kelayang gitu ya, udah mau tepar. Nah, ini sebenarnya cara pengolahan masyarakat tradisional mengolah itu tanpa mengetahui efek samping dan yang lain, bahkan salah penyalahgunaan. Itu menurut Pak Aris gimana tuh? Misalkan salah penanganan, misalkan harusnya buat obat ini, pengolahannya gini, ternyata masyarakat salah gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak buah maja kan biasanya dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Misalnya kita rebus sampai rebusan, misalnya nanti bisa dihilangkan sehingga airnya bisa dikonsumsi. Nah, berarti senyawa-senyawa toksik yang memang berbahaya untuk manusia. Tapi katanya di ini dipasaknya pakai apa sih, kayak kendi itu. Nah, Ya, ini tradisional berarti. nah justru bahaya juga apa enggak tuh kayak gitu? aktivitas masyarakat dengan memanfaatkan bahan-bahan tradisional itu menjadi fakta juga. Apakah jenis wadah yang digunakan itu sangat membedakan hasil yang bisa kita peroleh atau tidak gitu ya. Saya kira kalau misalnya pakai kendi itu akan lebih bagus karena tidak ada reaksi antara rebusan air itu yang dengan maja bereaksi. Misalnya ketika kita menggunakan panci pasti lebih optimal dibandingkan kendi. Cuman nanti kita juga harus menghitung waktu, misalnya optimalisasi hasilnya, aktivitas senyawa aktif yang dihasilkan. Jadi banyak parameter yang bisa dipakai. Biasa ternyata manfaatnya melebar. Jadi selain cara pengolahan secara tradisional, jadi bentuk fakta berupa teori ilmiah juga dipelajari di situ. Jadi
Nanti berarti Kang Acing kira-kira pas nggak sih apa yang disampaikan oleh Pak Aris tadi tentang pengolahan tanaman liar? Ya, gimana ya? Jadi Jadi lurus lah gitu ya, lurus sih. banding lurus lah. Ada walaupun nanti tadi cara pengolahannya beda-beda gitu. Jadi satu manfaat tanaman liar. Nah, baik di komunitas Akang sendiri kedua ini tanaman liar apa yang sudah dimanfaatkan di pekarangan atau misalkan yang dibudidayakan? Tanaman liar banyak ya. Kayak salah satunya tadi kan babadotan ya. Selain itu, Buah maja. Selain itu apa ya? banyak lah ya pokoknya ya. Banyak ya banyak. Baik, ya. Pak Aris, pesan apa yang akan disampaikan Pak Aris kepada masyarakat kampung umumnya, khususnya umumnya semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kampung yang mengolah secara tradisional tanaman liar tersebut agar tidak salah penggunaan dan tidak salah olah, manfaat harusnya untuk apa, fungsinya kemana, agar tidak ada kesalahan untuk pemanfaatan tanaman liar. Pada dasarnya semua tanaman itu bermanfaat. Cuman kita sudah mengetahui manfaat secara faktualnya atau misalnya memang pengetahuan secara turun-temurun. Nah, memang kita nanti dari situ kita bisa menjadi awalan, gitu ya. Nanti bisa dibandingkan dengan referensi atau hasil penelitian yang ada, itu akan bisa lebih menyehatkan kalau misalnya dimanfaatkan untuk bidang kesehatan, utamanya sebagai obat misalnya. Kayak tadi kan bukan hanya buah maja, tidak hanya tadi babadotan, banyak yang lain jenisnya. Yang pasti tanaman liar ini selain untuk bidang kesehatan bisa juga dimanfaatkan untuk beberapa bidang lainnya, seperti misalnya bidang pertanian, gitu ya. Sekarang kan misalnya digalakkan pertanian secara organik, gitu ya. Artinya kan tanaman liar ini bisa dimanfaatkan sebagai pengusir hama, gitu ya, organisme pengganggu tanaman misalnya. Itu seperti tadi saya sampaikan, di buah maja bisa menghilangkan hama seperti misalnya yang di sawah, gitu. Pun begitu dengan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, bisa dimanfaatkan sebagai pestisida alami atau nabati, gitu ya. Begitupun di bidang perikanan bisa dimanfaatkan juga sebagai anestesi alami atau untuk membius ikan supaya bisa mentransportasikan ikan dari satu tempat ke tempat lainnya, supaya nanti tingkat kelangsungan hidup si ikan yang ditransportasikan itu bisa tetap hidup tapi tidak menimbulkan stres misalnya gitu. Ataupun bisa senyawa-senyawa aktif tersebut nanti bisa dimanfaatkan sebagai anti miskin kalau saya sebut. Nah, karena bisa dimanfaatkan tanaman itu bisa jadi antioksidan, antibakteri, yang tentu ketika kita memperoleh senyawa aktif yang terdapat di tanaman liar tersebut itu akan lebih berharga nilainya kalau misalnya dikomersilkan dibandingkan hanya dimanfaatkan langsung secara tradisional. Tapi kan sekarang banyak jamu-jamu yang sifatnya tradisional sekarang sudah banyak dikomersilkan. Ekstrak gitu ya. Ya, ekstrak. Tentunya kita mau untuk mendapatkan senyawa-senyawa tersebut itu langkah pertamanya itu adalah ekstraksi. Gitu. Berarti menjanjikan juga ya, Pak? Iya. Nah, Kang, cobalah nanti lanjutkan tanaman liar. Balik terus. Nanti kita bahas lagi dengan Pak Aris soal masalah proses ke depan. Ada tambahan? Paling langkah-langkah pertama untuk memanfaatkan tanaman liar itu tahap pertama mungkin bisa dikonsumsi langsung. Misalnya tadi yang disebutkan daun saga itu bisa langsung dikonsumsi. Misalnya daun jambu bisa langsung dikonsumsi.
Tapi untuk beberapa bidang lain ataupun untuk bidang pangan dan kesehatan ada juga melalui proses pengolahan. Nah, titik kritisnya di situ ketika kita memanfaatkan tanaman liar tersebut, jangan sampai salah pengolahan, karena nanti salah-salah senyawa yang bersifat racun atau toksik itu yang ada di situ gitu. Seperti misalnya contoh kita mengkonsumsi kerang, kalau misalnya sudah melebihi konsumsinya, kan sesuatu yang berlebih ataupun kurang itu tidak baik kan ya. Nah, itu justru akan kadang kan menimbulkan reaksi misalnya pusing gitu ya, karena di situ ada senyawa toksik. Tapi senyawa toksik pun sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu, tentunya dengan beberapa tahapan seperti biasa. Nah, udah jelas kan Kang ya? Iya. Jadi pengembangan tanaman liar itu ternyata harus didukung dengan fakta-fakta teori yang Ya, tanaman liar itu kan bisa dibudidayakan kan ya. Ya. Itu manfaatnya itu berkurang nggak sama tanaman liar yang aslinya gitu? Nah, semua makhluk seperti tanaman ataupun hewan, ketika beda geografis pun akan sangat berbeda hasilnya gitu ya. Pun begitu ketika tanaman, kalau misalnya kita ambil langsung di alam ataupun dengan dibudidayakan, pasti saja ada bedanya. Cuman kalau misalnya memang mau dimanfaatkan lebih luas, memang harus dibudidayakan. Cuman bedanya bisa lebih mudah lah untuk memanfaatkannya atau mengoptimalkannya, asalkan perawatannya sesuai dengan cara mengolah lahan pertanian secara umum lah. Baik, Kang Aceh ada pertanyaan, silakan. Apa saja tanaman liar untuk bidang ikan? Kalau saya pribadi biasanya memanfaatkan tanaman liar tidak terbatas di daratan saja, tapi bisa di peralihan antara laut dengan air tawar, berarti kan Menarik ini. maka transisi lah, jadi air payau gitu, ataupun langsung di tanaman lautnya. Misalnya tadi di tanaman yang hidup di daratan, saya biasa memanfaatkan sebagai tadi saya sudah sebutkan anestesi alami. Nah, di anestesi alami biasanya kalau misalnya dilakukan uji awal untuk uji fitokimia, maka biasanya yang harus diketahui ada atau tidaknya misalnya seperti saponin dan tanin. Saponin itu sangat mudah, misalnya kita mulai pertama itu di ekstraksi yang paling mudah dan tidak berbahaya supaya dimanfaatkannya itu dengan menggunakan air misalnya. Nanti biasanya tanaman liarnya itu kita cacah, setelah itu kita giling, bisa menggunakan blender, setelah itu didiamkan, tapi di setiap 6 jam atau di beberapa waktu yang sudah kita tentukan lakukan pengocokan. Setelah 1 atau 2 kali 24 jam nanti kita saring, airnya bisa dimanfaatkan sebagai anestesi alami. Nah, supaya misalnya untuk mengetahui saponin sangat gampang, jadi nanti hasil dari ekstraksinya itu tinggal kita campurkan dengan air panas, kita kocok. Kalau sudah dikocok selama kurang lebih di 5 menit lah, misalnya busanya bertahan, berarti di situ ada kandungan saponin. Nah, kalau misalnya kandungan saponinnya ada di senyawa, ada di tanaman tersebut, maka bisa dimanfaatkan sebagai anestesi alami. Tapi itu sifatnya belum kita bisa hitung ada berapa banyak, karena yang kita ambil adalah ekstrak kasar, belum ekstrak murni seperti yang misalnya obat yang kita konsumsi. Sebenarnya di jamu kan ada ya yang sudah bisa kita konsumsi langsung, itu sudah senyawa murni. Nah, kan kita masih banyak pengotor tuh kalau ekstrak kasar. Nah, tapi itu sudah bisa dimanfaatkan sebagai anestesi alami. Nah, nanti kita bisa hitung dosis untuk membius ikan tersebut ada di ambang batas berapa ppm misalnya. Jangan sampai jadi di batas dosis itu
menjadi tolak ukur kita untuk mengoptimalkannya sebagai anestesia alami. Nanti kalau misalnya konsentrasinya dilebihkan malah akan menyebabkan kematian karena sifatnya sudah Ada menjadi kadarnya juga. racun. Gitu. Itu pertama untuk anestesia alami yang bisa dimanfaatkan ada daun babadotan, ada akar tuba. Berarti semuanya itu ada anestesia alami ya? Bisa, Bisa ya? bisa. Nanti akan lebih bermanfaat untuk bidang apa gitu yang paling bisa optimal. Kalau misalnya di transisi tadi ada mangrove. Mangrove mulai dari akarnya, batangnya sampai daunnya itu bisa dimanfaatkan. Pernah dengar beras analog? Nah, pernah. Itu dari mana itu? Nah, itu bisa dari mangrove. Itu bahan dasar mangrove. Nah, itu pernah dengar sirup dari mangrove? Pernah itu. Nah, Pernah. itu buahnya itu bisa dimanfaatkan juga untuk pangan, salah satunya untuk sirup dan beras analog. Jadi pengganti beras yang biasa kita konsumsi ya dihasilkan dari tanaman padi tadi itu. Karena memang yang kita ambil adalah karbohidratnya, justru lebih menyehatkan gitu. Dibandingkan bisa menjadi pengganti lah untuk konsumsi orang-orang yang terkena diabetes, misalnya anak-anak kadar gulanya lebih rendah gitu. Nah, tapi dedaunan ataupun batangnya juga bisa dimanfaatkan sebagai antioksidan. Antioksidan itu salah satu fungsinya adalah untuk mencegah kanker. Gitu. Nah, kita juga bisa membedakan apakah daun muda, daun tua, ataupun sangat menarik kan kalau membahas daun muda ya. Ya, menarik banget. Harusnya Nah, itu anak muda itu. Nah, jadi apakah semakin tua daunnya semakin banyak senyawa aktifnya Nah, atau malah kebalikannya gitu, seperti itu. Kalau misalnya di laut kan ada rumput laut ya. Nah, rumput laut itu bisa kita manfaatkan juga kan. Kalau sehari-hari kita bisa manfaatkan sebagai pangan, salah satunya adalah agar. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Kalau misalnya yang biasa dikonsumsi agar sebenarnya itu hanya dimanfaatkan, itu hanya pemanfaatan salah satu jenis rumput laut, Gracilaria gitu. Tapi banyak lagi yang lain, misalnya ada alginan, ada karaginan. Nah, ketika kita olah seperti yang tadi saya sampaikan, maka kita memberi nilai tambah ke tanaman yang kita sebut dalam tanda kutip liar, belum dibudidayakan. Nah, makanya kalau misalnya sudah kita ketahui manfaatnya, maka tadi seperti yang disampaikan sama Aki ataupun Jana, bisa kita budidayakan sehingga kita bisa lebih mudah untuk memproduksinya. Seperti itu. oke, baik. Terlalu melebar, tapi alhamdulillah manfaat. Tanaman liar bisa kemana-mana gitu. Jadi intinya adalah tadi tanaman itu manfaatnya banyak. Mau itu ditarik ke perikanan kan itu, kayak ke pertanian dan lain-lain, itu banyak manfaatnya. Artinya kita anak muda nih meleklah tanaman liar gitu. Terutama ada pembahasan masalah apotek hidup gitu ya. Ya. Nah, itu dia tarik ke situ ya. Hidup. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum kita selesaikan segmen tanaman liar malam ini. Itu cara pembiasan untuk ikan gimana Pak? Nah, bisa. Nah, caranya kalau Tanya misalnya mau ngebius tahap nih yang besok. pertama kan tadi kita ekstraksi ya. Setelah kita ekstraksi, kita periksa ada senyawa aktifnya atau tidak dengan menggunakan uji fitokimia. Nah, setelah kita lakukan uji fitokimia, ada rangkaian beberapa tahapan lagi gitu ya. Pertama misalnya kita uji untuk letal konsentrasinya. Di 24 jam ada berapa ikan yang mati, di 48 jam ada berapa ikan yang mati. Dari situ kita bisa menghitung batas atas dan batas bawahnya konsentrasi. gitu. Sebenarnya itu bisa dilakukan, memang namanya skala lab, tapi itu bisa dilakukan bebas lah gitu ya. Artinya tidak harus ada di laboratorium, kita pun di masyarakat biasa bisa melakukannya. Nah, mungkin itu yang ditanyakan. Bisa nggak secara tradisional gitu diolah Bisa. obat itu? Pernah nggak Kak Yakin? Belum pernah. Belum pernah. Pengen tahu kan? Iya. Besok pengen cepet-cepet ke
empang siapa gitu. Jangan. Nah, jadi ada tahapannya gitu. Ya. Tapi menarik gitu. Ya. Nanti kita pakai coba lah. Tapi entah tanaman apa itu yang berguna untuk membius ikan. Baik, mungkin kita cukupannya. Ya. Pancing cukup ya. Iya. Baik, sahabat Tunas Bumi, terima kasih sudah eksis dan terus standby di channel Tunas Bumi. Pembahasan kita di segmen tanaman liar kita usahakan sampai sini. Namun tunggu segmen kita selanjutnya ada apa dan seperti apa kontennya. Jangan kemana-mana. Pantengin channel Tunas Bumi selanjutnya. Sekian, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.